Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah UM Undip tahun 2018 untuk kode soal 822. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung menuju ke soal yang pertama. Soal pertama, karya sejarah dengan pendekatan multidimensional adalah tulisan dari A. Kunto Wijoyo, B. Sartono Kartodirjo, C. Von Ranke, D. Muhammad Yamin, atau E. Dudung Abdurrahman. Menurut kalian yang paling tepat yang mana teman-teman jawabannya? Oke, sudah dapat jawabannya ya. Dan jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu Sartono Kartodirjo. Sebenarnya dari nama-nama yang tersedia di sini itu semuanya adalah tokoh-tokoh sejarah gitu ya. Beliau adalah sejarawan-sejarawan, kecuali Von Ranke ini beliau kan berasal dari luar gitu ya, dari namanya sudah jelas. Tetapi untuk keempat nama yang lainnya ini adalah nama-nama sejarawan ya, yang sangat terkenal gitu ya. Pak Kunto Wijoyo, Pak Muhammad Yamin, dan Pak Dudung Abdurrahman. Tetapi di sini yang sesuai dengan konteks soalnya adalah Pak Sartono Kartodirjo. Loh, kenapa kok Pak Sartono? Gini ya, jadi di tahun 1966, Pak Sartono Kartodirjo itu berhasil ya menggunakan pendekatan multidimensional dalam pengerjaan disertasinya beliau. Nah, beliau ini nanti membuat sebuah disertasi yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888 gitu ya. Jadi beliau itu nanti akan menggunakan bantuan daripada ilmu-ilmu sosial gitu ya, sebagai alat untuk menganalisa peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888 nih teman-teman. Dan beliau nanti berhasil menjelaskan gitu ya sebab-sebab terjadinya pemberontakan petani Banten dengan perspektif banyak ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial di situ ya. Nah, kemudian di tahun 2014 nanti Pak Sartono Kartodirjo itu juga mengeluarkan sebuah buku yang sangat bagus juga gitu ya. Beliau juga berusaha untuk berbagi gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seputar pemanfaatan ilmu sosial dalam proses metodologi sejarah atau dalam proses penelitian sejarah nih teman-teman. Singkatnya nih ya, jadi pendekatan multidimensional itu apa sih Pak? Jadi sebuah pendekatan yang digunakan ketika kita sedang melakukan penelitian sejarah, di mana kita itu tidak hanya mengandalkan ilmu sejarah saja dalam proses menjelaskan sebuah peristiwa gitu ya, tapi kita juga menggunakan alat bantu ilmu-ilmu sosial yang lainnya, bisa sosiologi, bisa antropologi, bisa arkeologi gitu ya, tergantung daripada objek penelitian sejarah itu sendiri, sehingga nanti penjelasan cerita sejarah itu tidak hanya dari satu sisi saja gitu ya, dari sisi sejarahnya saja, tapi nanti dari sisi ilmu-ilmu sosial yang lainnya juga akan semakin memperkaya penjelasan sejarahnya. Seperti itu ya untuk soal nomor 1. Jadi yang paling tepat adalah yang Pak Sartono Kartodirjo. Kita lanjut ya, ini mohon maaf ini kita ada kekeliruan ya, harusnya yang B ya, Pak Sartono Kartodirjo. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jenis manusia purba yang paling muda dan volume otaknya telah menyerupai fosil ditemukan oleh von Richthofen adalah A. Pithecanthropus erectus, B. Pithecanthropus soloensis, C. Homo soloensis, D. Pithecanthropus robustus, E. Homo wajakensis. Menurut kalian jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan nomor 2 ini yang mana teman-teman jawabannya? Ya, dan jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang Homo wajakensis nih teman-teman. Loh, kenapa Pak? Itu kan kita bahas bersama-sama ya. Jadi manusia purba jenis Homo wajakensis itu ditemukan di daerah Wajak nih teman-teman, Tulungagung, Jawa Timur oleh van Richthofen pada tahun 1889 nih. Dan kemudian manusia purba Homo wajakensis sendiri itu memiliki ciri-ciri seperti volume otaknya 1630 cc gitu ya. Ini sudah menyerupai manusia zaman sekarang teman-teman.
Kemudian juga memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah serta tulang paha, tulang kening gitu ya. Kemudian mukanya datar dan lebar. Ini kan gambaran-gambaran seperti halnya manusia yang saat ini gitu. Tinggi tubuhnya juga 173 gitu ya. Jadi sesuai dengan ini ya, penemuannya juga paling mudah dan juga volume otaknya juga sudah menyerupai, ya mirip-mirip manusia itu ya. Jadi yaitu Homo wajakensis. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ketika kita berbicara penemuan-penemuan fosil manusia purba itu yang ditemukan ada 3 jenis ya teman-teman. Masih ingat ya, yaitu ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, dan juga yang terakhir ada jenis Homo gitu ya. Ada 3 teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Karena kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, wilayah Jerman terbagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Terdapat dalam perjanjian A. Versailles, B. Wina, C. Potsdam, D. San Francisco, E. Washington. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Dan jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu perjanjian Potsdam. Ya, jadi seperti yang mungkin kalian pernah mendengar cerita ya, bahwa dulunya Jerman itu memang terbagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur yang dipisahkan oleh adanya tembok Berlin teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa bisa terbagi menjadi 2? Memang awalnya itu jadi satu kesatuan, tapi karena mereka ini mengalami kekalahan gitu ya dalam Perang Dunia II yang menurut mereka itu kekalahan yang sangat menyakitkan gitu. Akhirnya nanti mereka terbagi jadi 2 melalui sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Potsdam. Sebenarnya perjanjiannya ada banyak, tetapi di sini sesuai soalnya gitu ya, mengacu pada kata-kata kekalahan Jerman gitu ya. Kemudian ada terbagi menjadi 2. Jadi ini identik dengan perjanjian Potsdam yang dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945 nih teman-teman. Untuk apa? Untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Nah, di sini nanti ada isi perjanjian daripada Potsdam itu ada banyak, dan salah satunya adalah ini ya, membagi negara Jerman menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur itu berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, teman-teman. Dan ini ada isi-isi daripada perjanjian Potsdam yang lainnya ya, tapi saya hanya bacakan yang sesuai dengan konteks daripada soalnya itu sendiri. Itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Megalitikum merupakan sebutan untuk istilah kebudayaan batu besar pada zaman praaksara. Sebab kebudayaan megalitikum bukanlah suatu zaman yang berkembang sendiri, melainkan suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitikum. Menurut kalian ini adalah jenis pertanyaan benar ini ya, sebab akibat gitu ya. Menurut kalian apakah pernyataannya benar, alasannya benar, ataukah salah keduanya? Salah satunya saja yang salah. Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu jadi pernyataannya ini benar, alasannya juga benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Kita bahas bersama-sama. Jadi secara etimologi atau secara asal usul katanya nih teman-teman, maka megalitikum itu berasal dari kata mega gitu ya, yang terdiri dari 2 kata ya, mega dan litos gitu ya. Mega itu artinya besar, litos itu artinya batu nih teman-teman. Jadi secara sederhana megalitikum itu bisa diartikan sebagai zaman batu besar gitu ya. Nah, zaman megalitikum sendiri itu punya ciri-ciri nih teman-teman. Ciri-cirinya ya, misalkan masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar sesuai dengan ini ya, nama zamannya gitu ya. Kemudian dia ini juga berkembang dari zaman Neolitikum nih teman-teman hingga zaman perunggu. Kemudian masyarakatnya sudah mengenal yang namanya animisme ya. Kenapa? Karena memang batuan-batuan besar itu digunakan sebagai medium teman-teman, atau sebagai media, atau sebagai alat pengantar gitu ya, untuk melakukan proses ritual penyembahan terhadap roh nenek moyang gitu ya. Ini kan ada kata-kata animisme di sini. Nah, kemudian nanti mereka juga mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Jadi mereka sudah tidak lagi food gathering gitu ya. Mereka tidak lagi mengumpulkan makanan. Ini sudah jelas ya, bahwa kan sesuai dengan opsi yang kedua ini ya, atau yang ciri-ciri yang nomor 2, yaitu berkembang di zaman Neolitikum nih teman-teman. Ini adalah salah satu ciri daripada Neolitikum itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada
masyarakatnya sudah menerapkan tradisi gotong royong nih teman-teman. Artinya pada zaman Megalitikum, masyarakatnya itu atau manusia-manusia purbanya, manusia-manusia yang hidup di zaman itu sudah mengenal pembagian ini ya, tugas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang laki-lakinya itu nanti berburu, bercocok tanam gitu, yang perempuannya nanti itu memasak dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kembali ke ini ya pernyataannya ya, kan sudah sesuai ya, ini benar gitu ya, pernyataannya benar. Kemudian zaman Megalitikum juga dia ini berkembang sendiri nih teman-teman. Mohon maaf, jadi kebudayaan Megalitikum ini bukanlah suatu zaman yang berkembang sendirian nih teman-teman, tapi dia ini berkembang sejak zaman Neolitikum gitu ya. Jadi masa Neolitikum ini adalah masa yang besarnya gitu, masa batu muda gitu ya. Nah, sedangkan di dalam masa Neolitikum sendiri itu nanti akan berkembang sebuah kebudayaan Megalitikum nih teman-teman. Kenapa? Karena di zaman Neolitikum ini kan tadi disebutkan ya bahwa di zaman ini manusia yang hidup di zaman ini itu sudah mengenal bercocok tanam. Artinya mereka tidak lagi benar-benar menggantungkan hidupnya di alam nih teman-teman. Artinya dia ini nggak bisa seperti memproduksi makanannya sendiri seperti sayur-sayuran. Mereka sudah bisa beternak gitu ya, jadi mereka tidak harus berburu, mereka bisa mengembangbiakan hewan-hewan yang mereka jadikan makanan, sehingga nanti akan mulailah muncul pikiran daripada manusia yang hidup pada zaman itu, waduh, saya sudah nggak terlalu dibingungkan dengan masalah besok saya makan apa gitu. Akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang lain, salah satunya adalah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan animisme itu tadi teman-teman. Jadi muncul pemikiran-pemikiran kehidupan setelah mati gitu ya. Jadi untuk alasannya benar gitu ya, kebudayaan Megalitikum ini lahir di zaman Neolitikum. Dia bukan sesuatu zaman yang berdiri sendiri teman-teman, tapi nanti dia ini berjalan bersamaan dengan Neolitikum. Seperti itu ya untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Pada tahun 1813, wilayah Kesultanan Yogyakarta itu dibagi menjadi dua oleh Inggris, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Sebab pembagian tersebut sebagai wujud daripada realisasi perjanjian Salatiga. Ini jenis soal yang masih sama seperti soal sebelumnya ya, yaitu soal sebab akibat. Menurut kalian pernyataannya benar, alasannya benar, atau sebaliknya, salah kedua-duanya, atau salah satunya salah? Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang teman-teman. Jadi pernyataannya ini salah, kemudian alasannya juga salah nih teman-teman. Gitu ya. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kenapa kok pernyataannya salah, kemudian alasannya juga salah. Nah, ketika kita berbicara pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta, jadi dulu ini belum ada namanya Kesultanan Yogyakarta, yang ada itu adalah Mataram Islam gitu ya. Jadi Mataram Islam nih teman-teman yang ada, bukan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta belum ada gitu ya. Dan barulah nanti di tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, itu adalah sebuah perjanjian di antara VOC dan pihak Kesultanan Mataram, itu akan membagi nih teman-teman, membagi wilayah daripada Mataram Islam itu tadi, atau Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta gitu ya, yang berbasis di Surakarta, dan yang satunya lagi adalah di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I nih teman-teman. Dari sinilah nanti wilayah Mataram Islam itu pecah jadi dua gitu ya, karena memang ya mau nggak mau gitu, mereka berhasil didesak gitu oleh VOC ini teman-teman. Nah, tetapi ini ya, jika kita melihat kembali pernyataannya di sini kan tertulis 1813 ya, sedangkan perjanjian Giyanti itu terjadi di tahun 1755. Jelas salah nih teman-teman. Ini yang pertama jelas salah. Kemudian Kesultanan Yogyakarta ini juga salah. Kenapa? Karena yang dibagi itu adalah wilayah daripada Kesultanan Mataram teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada kata dibagi oleh Inggris. Ini juga salah nih teman-teman. Salah kenapa? Karena ini adalah perjanjian dengan pihak VOC atau Belanda gitu ya. Kemudian untuk wilayahnya ini juga salah gitu ya, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman ini juga kurang tepat ya. Jadi
Kalau kesultanannya sudah benar, tapi kalau untuk paku alamannya itu sendiri kurang tepat gitu ya. Kemudian kalau untuk gitu ya, jadi untuk alasan ya, untuk alasannya untuk alasannya ini kenapa salah, karena pembagian wilayah daripada Kesultanan Mataram itu melalui perjanjian Giyanti, bukan perjanjian daripada Salatiga. Nah, kalau perjanjian Salatiga ini terjadi di tahun 1757, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti. Meskipun perjanjian Giyanti ini adalah sebuah bentuk upaya gitu ya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kesultanan Mataram pada waktu itu, tetapi setelah dalam beberapa kurun waktu berikutnya itu masih terjadi konflik nih teman-teman, khususnya di wilayah ini ya, dengan Pangeran Sambernyowo itu nanti ya. Dan kemudian nantinya perjanjian Salatiga itu lebih kepada pembagian wilayah di Surakarta gitu ya. Jadi untuk soal nomor 5 seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya, kita lanjut ke soal nomor 6 gitu ya. Pemerintah Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun sebab kekalahan Napoleon oleh Inggris dan sekutunya diikuti dengan perjanjian London tahun 1814 yang memberikan hak pada Belanda untuk mendapatkan kembali daerah kekuasaannya. Nah, menurut kalian dari soal nomor 6 ini pernyataannya benar, alasannya benar, ataukah sebaliknya? Kita buka bersama-sama ya. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar, alasannya juga benar nih teman-teman, dan keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pernyataannya ini sudah benar gitu ya. Kenapa? Karena memang pemerintah Inggris di Indonesia itu terjadi selama kurun waktu 1811 hingga 1816 nih teman-teman. Dan nanti dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Beliau ini salah satu yang sangat peduli terhadap sejarah Indonesia pada waktu itu ya. Beliau menulis buku History of Java gitu ya. Dan ini sudah benar ya, pernyataannya benar nih teman-teman. Karena kan terjadi di 18 sampai 1816 gitu ya. Nah, kemudian untuk alasannya apakah benar? Iya, benar juga nih teman-teman. Kenapa? Karena memang setelah Perancis berhasil dikalahkan gitu ya. Jadi memang cerita sebelumnya adalah setelah adanya revolusi Perancis gitu kan, nanti efek domino daripada revolusi Perancis itu akan merembet ke wilayah-wilayah negara-negara tetangga daripada Perancis itu sendiri teman-teman. Salah satunya adalah ini ya, Belanda gitu. Nanti Belanda itu akan menjadi sasaran daripada orang-orang Prancis yang ingin melakukan ekspansi atau perluasan wilayah teman-teman. Dan nantinya Prancis berhasil mengalahkan Belanda. Nanti pemimpin Belanda itu akan mengungsi gitu ya, mengungsi ke wilayah Inggris, dan nanti mereka ini minta bantuan kepada Inggris untuk mengembalikan wilayah mereka gitu loh, yang berhasil direbut oleh Perancis. Nanti ada perjanjian Kew gitu namanya. Dan kemudian nanti barulah di tahun 1814 itu Inggris berhasil ini ya mengeluarkan perjanjian baru dengan pihak Belanda. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan Napoleon yang sudah kalah gitu ya, yang dikalahkan oleh Inggris gitu teman-teman. Jadi Napoleon adalah pemimpin besar Perancis ya pada waktu itu ya. Dan nanti atas perjanjian yang kita kenal dengan nama Convention of London atau Konvensi London gitu ya, itu antara Inggris dan juga Belanda akan sepakat mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda itu sendiri gitu teman-teman. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, pernyataannya benar, alasannya juga benar gitu ya, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa hanya 5 tahun? Karena memang ini ya, Inggris itu terikat janji dengan pihak Belanda teman-teman melalui perjanjian London gitu ya. Mereka harus mengembalikan wilayah daripada Belanda. Itu ya, itu adalah soal nomor 6 teman-teman. Lanjut.
di soal nomor 7, sebab utama terjadinya revolusi Prancis adalah kebencian rakyat Prancis kepada penjara Bastille. Sebab penjara Bastille adalah simbol kekuasaan Raja Prancis yang absolut. Menurut kalian jawaban yang tepat yang seperti apa nih teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Jika sudah, kita buka bersama-sama ya. Jadi menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Jadi pernyataannya ini salah, alasannya benar teman-teman. Loh Pak, kok pernyataannya salah? Kenapa gitu ya? Jadi kenapa pernyataan ini salah? Karena sebab utama daripada revolusi Perancis itu bukan karena kebencian rakyat Perancis kepada penjara Bastille nih teman-teman, tetapi kebencian rakyat kepada siapa? Kepada pemerintahnya nih teman-teman, gitu ya, atau yang dikenal dengan ancient regime gitu, atau rezim lama gitu teman-teman. Nah, kenapa kok rezim lamanya itu dibenci? Pastinya karena pengelolaan negara yang tidak baik nih teman-teman. Jadi kerajaan Perancis pada waktu itu dianggap sebagai kerajaan yang borjuis gitu ya. Mereka itu terlalu hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyatnya itu hidup dalam kesengsaraan nih teman-teman. Kemudian belum lagi perekonomiannya yang tidak sehat, kemudian panen yang buruk gitu ya, kenaikan harga pangan dan sistem transportasi yang tidak memadai. Nanti ini malah memicu ya, menjadi pemicu kebencian rakyat terhadap pemerintah Perancis pada waktu itu, dan nanti akan puncaknya adalah terjadi revolusi Perancis gitu ya, digulingkan teman-teman nanti kerajaannya itu ya Pak, maksudnya pemerintahannya gitu ya, digulingkan. Nah di sini saya katakan salah gitu ya, karena apa? Karena yang dibenci itu adalah pemerintahannya, bukan penjara Bastille itu sendiri. Nah, tapi alasannya kok benar Pak? Iya benar, karena memang penjara Bastille ini adalah simbol daripada kekuasaan Raja Prancis yang absolut teman-teman. Loh, kenapa kok penjara Bastille ini dijadikan sebagai simbol kekuasaan raja yang absolut gitu ya? Artinya absolut itu yang sudah tidak bisa tertandingi gitu ya. Raja itu apapun yang diperintahkan oleh raja itu ya harus dikerjakan gitu ya. Baik itu meskipun isinya tidak benar gitu ya, tetap harus dilakukan. Nah, kenapa kok penjara Bastille ini adalah simbol kekuasaan raja yang absolut? Karena nantinya penjara Bastille ini banyak sekali menahan para pembangkang nih teman-teman, atau tahanan-tahanan politik gitu ya, yang sebenarnya sih hanya mengeluarkan kritikan gitu ya, mengeluarkan kritikan terhadap kekuasaan Raja Prancis gitu loh. Tetapi mereka malah ditangkapi gitu ya, dan salah satu tokoh yang terkenal yang pada waktu itu masuk penjara Bastille adalah Voltaire gitu ya, yang nantinya beliau ini akan melahirkan banyak sekali karya-karya yang dijadikan pendorong semakin kuatnya revolusi Prancis teman-teman. Jadi pernyataannya ini salah, alasannya benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya untuk soal nomor 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Beberapa aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah adalah: 1. Peristiwa itu sendiri, 2. Aspek waktu, 3. Aspek ruang, 4. Perubahan dan kesinambungan. Menurut kalian, apakah semua pilihan yang ada ini benar, ataukah hanya benar beberapa teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat, kalau menurut Pak Handoko ya, adalah yang A teman-teman. Nomor 1, 2, dan 3 ini benar. Sedangkan nomor 4 ini saya rasa kurang tepat gitu ya. Kenapa? Jadi gini teman-teman, ketika kita berbicara aspek gitu ya, kita juga bisa berbicara tentang yang namanya unsur sejarah gitu ya. Nah, unsur di dalam sejarah itu yang paling utama ada 3 nih teman-teman, yaitu ada manusia, ada ruang, dan ada waktu nih. Bapak, di sini kan nomor satunya kan peristiwa itu sendiri. Kenapa kok dikaitkan dengan manusia gitu ya? Jadi sebuah peristiwa itu kan terjadi. Kenapa? Karena ada manusia di dalamnya nih teman-teman. Misalkan ini kita berbicara dalam sejarah ya, karena kan disebutkan sebagai peristiwa sejarah nih teman-teman. Jadi yang namanya peristiwa sejarah itu selalu terjadi karena adanya hubungan dengan manusia. Jadi manusia di dalam peristiwa sejarah itu dianggap sebagai subjek dan juga dianggap sebagai objek nih teman-teman. Mereka yang melakukan sebuah peristiwa itu terjadi, dan mereka juga yang akan menjadi korban daripada peristiwa itu gitu ya. Jadi manusia di sini memiliki peranan penting sekali di dalam menentukan sebuah jalannya peristiwa sejarah teman-teman. Itu yang pertama gitu ya.
Nah, kemudian aspek waktu nih. Kenapa ini penting? Karena ketika kita berbicara sejarah, berarti kita kan berbicara mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu kan, dan tidak ada sebuah peristiwa sejarah satupun yang tidak terjadi di dalam sebuah rentang waktu tertentu nih teman-teman. Jadi selalu ada aspek waktunya nih. Misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan peristiwa sejarah ya. Itu terjadi kapan? Tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian peristiwa yang apalagi ya, yang lain ya, misalkan peristiwa perjanjian konferensi meja bundar misalnya. Itu terjadi kapan? Itu terjadi di tahun 1949. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu pasti akan selalu memuat aspek waktunya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek ruang nih. Nah, aspek ruang, tidak ada satupun peristiwa sejarah yang tidak terjadi di sebuah ruang ruang tertentu gitu ya. Pasti ada ruangnya. Misalkan kita berbicara penjajahan Belanda nih misalkan. Pasti kan penjajahan Belanda itu tidak terjadi di semua wilayah Indonesia gitu ya, hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Contohnya misalkan terjadi di Surabaya, terjadi di Jakarta gitu ya, terjadi di Ambon misalkan. Nah, contohnya yang lain misalkan peristiwa pertempuran 10 November. Dia terjadi di mana nih? Dia terjadi di wilayah kota Surabaya. Jadi aspek ruang ini juga salah satu aspek yang sangat penting gitu, atau unsur yang sangat penting di dalam sebuah peristiwa sejarah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, kenapa salah? Perubahan dan kesinambungan. Karena ini adalah konsep waktu nih teman-teman. Konsep waktu di dalam sejarah, bukan aspek daripada peristiwa sejarah itu sendiri gitu ya. Dan menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu itu nanti ada sekitar 4 nih teman-teman. Ada perkembangan, ada keberlanjutan atau kesinambungan, ada pengulangan, dan ada perubahan. Jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat menurut Pak Andoko adalah yang opsi A gitu ya. Jawabannya A gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Isi perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC diantaranya 1. VOC berhak monopoli perdagangan di Makassar. 2. Belanda berhak mendirikan benteng di Makassar, yaitu benteng Rotterdam. 3. Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Makassar dibebaskan membayar biaya perang. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Yang menggambarkan isi daripada perjanjian Bongaya. Nah, di sini mau tidak mau ya kalian pasti harus hafal ya, harus hafal isi perjanjian Bongaya. Dan menurut Pak Andoko jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A teman-teman, atau jawabannya A gitu ya. Jadi opsi nomor 1, 2, dan 3 ini benar. Sedangkan nomor 4 ini kurang tepat nih teman-teman. Oke, kita buka ya isi perjanjian Bongaya. Jadi ada beberapa ya. Perjanjian Bongaya itu adalah perjanjian antara Kerajaan Goa Makassar dan VOC nih. Nah, isinya yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC nih teman-teman. Benar ya, untuk yang nomor 1 ini VOC berhak monopoli perdagangan di Makassar. Kemudian ini ya, yang sesuai di nomor 2 ini yaitu Belanda berhak mendirikan benteng di Makassar. Itu kan ada nih ya, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam nih teman-teman. Ini ya, jadi tepat ya untuk yang nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 yaitu Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone juga sama nih teman. Ini juga ada di dalam isi perjanjian Bongaya. Di sini disebutkan bahwa Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Nah, sedangkan untuk yang nomor 4 ini kurang tepat. Kenapa? Karena justru nih teman-teman, Makassar itu harus membayar ganti rugi gitu ya atas biaya peperangan yang sudah terjadi antara VOC dan juga kerajaan Goa nih teman-teman. Jadi kalau di sini kan dikatakan dibebaskan gitu ya, seolah-olah dia ini tidak harus membayar. Padahal kalau sesuai isi perjanjian Bongaya mereka harus membayar ganti rugi. Jadi itu ya untuk soal nomor 9. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, opsi 1, 2, dan 3 benar. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.